A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kita akan dalam kepahlawanan ini, para penakluk ini, kita akan mengungkapkan sejarah kepahlawanan penakluk dalam Islam Suhail bin Adi al-Khazraji, penakluk Ar-Raqah dan Ar-Raha. Allah telah berkenan untuk memuliakan muslimin yang ikut dalam perang Badar. Dia telah mengampuni mereka. Dan Suhail bin Adi al-Khazraji al-Ansari ini termasuk pejuang perang Badar yang heroik. Suhail juga turut dalam perang Uhud dan perang-perang lain sesudahnya di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Suhail adalah sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, penduduk Madinah yang telah membela Allah dan Rasulnya dan menerima muslimin dari Mekah, muhajirin yang hijrah ke Madinah. Sebagai seorang pejuang, Suhail bin Adi memperoleh kemuliaan besar karena turut serta di dalam pengiriman pasukan terakhir oleh Rasulullah SAW menjelang beliau wafat. Dia termasuk anggota pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah untuk misi ke Syam. Setelah pulang ke Madinah, ia juga ikut berjihad melawan orang-orang murtad sampai mereka menyerah dan kembali ke pangkuan Islam. Lalu ia mengikuti misi penaklukan ke Irak di dalam perang Al-Jizr, yaitu perang jembatan melawan Persia. Saudaranya yang bernama Al-Harith bin Adi al-Khazraji al-Ansari gugur sebagai syahid. Dalam perang menaklukkan Irak itu, Suhail berada di sisi Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas di Qadisiyah. Ia berperang dengan gagah berani dan tidak takut mati dalam setiap pertempuran yang ia ikuti. Apa yang ia lakukan itu membuat kagum Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalifah Umar ibn Khattab. Pernah Khalifah Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kirimlah Suhail bin Adi ke Al-Jazirah untuk memimpin pasukan." Dan adalah ia mendatangi Ar-Raqah, sebab penduduk Al-Jazirah telah mengadakan perundingan dengan Romawi untuk membantu melindungi Hims dari serangan pasukan muslimin. Saat itu pasukan Romawi Bizantium memang tengah menghadapi pasukan Islam yang dipimpin Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah di Hims, Syria. Iyad bin Ghanim bersama pasukannya lalu berangkat ke Al-Jazirah. Ia mengutus Suhail, salah satu komandannya, untuk bergerak ke Ar-Raqah, kota penting di Al-Jazirah. Ia melalui jalan Al-Faraj, yaitu suatu daerah di pertigaan antara Syam, Irak, dan Al-Jazirah yang berada di timur sungai Efrat. Warga Al-Jazirah sendiri sudah meninggalkan Hims setelah sebagian prajurit Bayar Arab gagal mempertahankan kota Syam itu dari kekalahan. Dan mereka ternyata harus membayar mahal keputusannya menjadi tentara bayaran Romawi. Pasukan muslimin di Persia kini mengepung wilayah mereka. Belum hilang rasa lelah mereka, kini milisi Arab Kristen di Al-Jazirah itu harus bersiap untuk pertempuran berikutnya. Suhail bin Adi mengepung Ar-Raqah dan warga setempat lalu memilih untuk berdamai. Setelah dapat menaklukkan Ar-Raqah, Suhail bergabung kembali dengan kekuatan Iyad bin Ghanim. Mereka berangkat bersama menuju Maron, sebuah kota besar yang populer di Al-Jazirah. Penduduk setempat menerima kedatangan mereka untuk itu dengan damai, dengan bersedia membayar jizyah. Kemudian Iyad bin Ghanim mengirim Suhail dan Abdullah bin Idban menuju Ar-Raha, yang juga disambut damai oleh penduduknya dengan bersedia membayar jizyah pula. Dengan demikian, kota-kota di wilayah Al-Jazirah tercatat sebagai wilayah yang paling mudah ditaklukkan. Setelah itu Suhail bin Adi kembali ke Kufah dan ia langsung disambut oleh sebuah perintah penting, yaitu berangkat ke markas pasukan Islam di Basrah untuk sebuah misi penaklukan bersama pasukan dari Basrah. Khalifah Umar saat itu akhirnya menerima saran para sahabat dan panglimanya untuk melanjutkan penaklukan di Irak di wilayah-wilayah sekitarnya, terutama Iran. Untuk itu seluruh pasukan dari dua markas utama Kufah dan Basrah berkumpul semua di Basrah. Di sana kekuatan militer Islam dipecah-pecah ke dalam beberapa pasukan yang lebih kecil, yang kemudian berpencar ke banyak wilayah yang telah menjadi target penaklukan. Suhail sendiri mendapat tugas sebagai komandan penyerangan di Karman, sebuah kota di antara Persia, Sajistan, dan Khurasan. Karman cukup luas wilayah dan makmur.
mempunyai desa-desa dan luas. Suhail bersama pasukannya bergerak untuk menaklukkannya. Ia harus berpikir keras untuk memperhitungkan kekuatan Persia dan terbatasnya perbekalan yang ada. Karena keterbatasan jumlah personil dan perbekalan, untuk sementara Suhail memfokuskan diri untuk menjaga perbatasan Karman ke Nahawan. Ini dilakukan untuk menghalangi warga dan milisi Karman membantu Nahawan yang sedang disiapkan menjadi target operasi militer besar pasukan muslimin. Nahawan adalah sebuah kota besar yang terletak di selatan provinsi Hamadan. Jarak antara Nahawan dan Karman adalah 3 hari perjalanan. Nahawan terletak di gunung, bangunan-bangunannya terbuat dari tanah liat. Kota ini memiliki sungai-sungai, kebun-kebun dan buah-buahan yang banyak. Setelah muslimin menang di perang Nahawan yang sangat dahsyat itu, Suhail memperlengkapi tentaranya dengan peralatan tempur dan perbekalan memadai yang mereka dapatkan dari rampasan perang di Nahawan. Kemudian ia melanjutkan misinya untuk menuntaskan penaklukan atas Karman. Ia dibantu oleh pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Itban, dan 2 pasukan muslimin ini sukses besar menaklukkan Karman. Peperangan berikutnya yang cukup sengit terjadi di wilayah Makron, di mana pasukan muslimin yang dikomandani oleh Al-Hakam bin Umair Al-Taghlabi memperoleh perlawanan sengit dari milisi setempat. Namun ketika kemudian datang bantuan dari pasukan Suhail bin Adi, situasi pertempuran berubah dengan pasukan muslim berada di atas angin. Lalu Allah memenangkan mereka atas Makron juga. Suhail adalah seorang komandan militer yang teguh sekaligus seorang penyair yang melankolis. Ia mengubah syair indah tentang peperangan yang ia ikuti dengan gambaran yang cukup detail. Di antara syair-syairnya adalah ungkapan tentang penaklukan Ar-Roqah. Kami melintasi sungai Ifrat, esoknya kami pun beranjak menuju penduduk Al-Jazirah yang dilanda nestapa. Kami renggut Ar-Roqah yang putih saat kami melihat bulan penuh dengan sinar hilal, hiruk pikuk di Jazirah sesudah hina, lantaran takut akan sirna. Suhail berpribadi lembut, memurah, suka menerima tamu, maaf, ramah, berwibawa dan bersemangat. Ia benar dalam berbicara dan bertindak. Sebagai seorang komandan perang, ia juga berprestasi besar dengan keberhasilannya menghadapi peperangan-peperangan kritis. Dengan jumlah personel terbatas, dia mampu membawa pasukannya memukul mundur kekuatan bersenjata Persia di Karman. Padahal wilayah Karman cukup luas dan jumlah tentara mereka lebih banyak. Ini telah membuktikan pengetahuannya di bidang strategi militer. Ia punya wawasan kuat tentang medan perang, sehingga ia dapat menentukan waktu-waktu yang tepat untuk bertempur. Semoga Allah merahmati Suhail bin Adi, sang patriot penakluk dan mujahidin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.